يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pembahasan kali ini insyaallah wasiat ke 27 dan Anda fokuskan di pembahasan di wasiat ini karena ada tajribah dan pengalaman eksperimen yang ingin Anda ceritakan untuk masalah al-iktsar min qiraati kutubil fatwa. Makasih Bapak. Dan betapa bukan hanya Anda sebenarnya atau yang mampu atau cakap berbahasa Arab yang bisa mengambil faedah dari kitab-kitab fatwa, melainkan siapapun dari kita, dari antum. Ada track di zaman sekarang yang Anda yakin jika antum juga mengikuti track itu, insyaallah antum akan memiliki pengetahuan yang banyak terutama masalah fikih. Coba kita lihat al-wasiyatus sabi'atu wal 'ishrun, wasiat ke-27. Al-iktsaru min qiraati kutubil fatawa. Memperbanyak membaca kitab-kitab fatwa. Oke. Sebenarnya ada sebagian dari ulama yang mengatakan bahwasanya kutubul fatwa atau kutubul fatawa itu bukan sebagai sumber pendasaran ilmu. Kitab-kitab fatwa itu bukan atau tidak bisa menjadi sumber pendasaran ilmu. Taksis ilmu itu nggak bisa dari kitab-kitab fatwa, tapi dari kitab-kitab matan atau ya kitab-kitab yang pada umumnya, yang ringkas terutama. Tapi apa sih kitab fatwa itu? Padahal di sini beliau mewasiatkan agar kita memperbanyak membaca buku-buku fatwa. Buku fatwa itu adalah buku yang mengumpulkan pertanyaan dan jawabannya dari masalah keagamaan. Ya. Itu namanya kitab fatwa. Pertanyaannya apa? Jawabannya ini gitu. Baik yang ringkas maupun yang panjang. Yang ringkas sebenarnya relatif ringkas itu fatwa Lajnah Daimah itu relatif singkat padat ya. Nah kalau yang banyak, yang tebal, maju fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau itu malah Waalaikumsalam. Tidak recommended untuk pemula itu malah. Terlalu berat, terlalu besar. Jadi kitab fatwa adalah kitab yang mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya dari masalah agama. Nah, kitab fatwa ini baik yang sifatnya resmi dari kumpulan ulama ya atau pribadi ulama, yaitu seorang ulama. Ada kitab Majmu' Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti ini hanya beliau seorang ulama. Sampai kalau yang versi modern itu 37 jilid. Nah, itu kan isinya pertanyaan, permintaan, request, beliau jawab. Dan karakternya Ibnu Taimiyah itu dalam menjawab soalnya cuma satu paragraf, jawabannya bisa 200 paragraf. Tuh. Terus ada juga satu ulama lagi ya, misalnya Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu juga ada. Ya. Ada juga itu. Itu cukup panjang tapi enggak sepanjang Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Juga Syekh Utsaimin juga ada kitab-kitab fatwa lainnya, ikhwan.
Namanya kitab Liqa al-Bab al-Maftuh. Liqa al-Bab al-Maftuh. Yang sebenarnya itu adalah hasil dari transkrip murid-murid beliau. Dari tahun ke tahun beliau open house di setiap pekan, di hari-hari tertentu di setiap pekan. Beliau open house. Datang para tulab ke rumahnya dan biasanya beliau mengawali dengan beberapa faedah ilqa al-muhadarah kecil-kecilan gitu, maksudnya hanya 5 menit, 10 menit. Kemudian fadhol ya mau tanya. Dan dari situ akan ada banyak pertanyaan. Bisa puluhan gitu dari para tulab. Liqa al-Bab al-Maftuh ini kalau bahasa kita ya, open house. Bahasa gaulnya sekarang open house. Tapi ini tujuannya apa? Dirosat. Makanya ketika ana waktu dulu kuliah di PIA itu suka dengar syarit atau MP3-nya Syekh Utsaimin. Untuk liqaat al-Bab al-Maftuh ini itu kan sampai puluhan, bahkan mungkin 100 lebih seri. Jadi udah panjang bertahun-tahun itu. Jadi tradisi beliau bertahun-tahun. Itu sering terdengar di kajian beliau itu suara piring, suara gelas. Seolah-olah kayak gini, seolah-olah ini misal ini rumah Syekh Utsaimin, aulanya lah gitu atau bagian mananya, ruang tamunya Syekh Utsaimin, ditanya menjawab gitu dengan speaker gitu. Nah, terus pegawai-pegawainya atau pembantu-pembantunya lagi beres-beres buat makan-makan nanti habis pelajaran gitu. Jadi itu terjadi sekian tahun ya, di setiap pekan, hari-hari tertentu, di setiap pekan. Nah, itu semua direkam dari liqa al-awwal pertama sampai seterusnya. Terus ditranskrip oleh murid-murid beliau. Karena rekamannya lengkap, ditranskrip, yaitu ditafrigh, yaitu ditulis ulang menjadi teks. Akhirnya menjadi kitab namanya Liqa'ul Babil Maftuh. Itu audionya ada di YouTube semua full. Kemudian bukunya juga tersebar, ada juga di Maktabah Syamilah. Jadi di situ fatwa semua. Ini Anda sedang berbicara Syekh Utsaimin doang nih ya. Jadi tadi udah Majmu' Fatawa, ada kumpulan fatwa-fatwa dari risalah-risalah beliau. Ada Liqa' bal Maftuh. Terus ada juga namanya Fatawa Nur 'ala Darb. Fatawa Nur 'ala Darb ini adalah fatwa-fatwa yang beliau ucapkan dan terbitkan di radio. Nama radio, salah satu radionya Saudi yang populer ya, sampai sekarang masih ada nih channelnya di YouTube ada. Itu namanya Idza'atul Qur'anil Karim nama ininya. Nama channel YouTube-nya itu Idza'atul Qur'anil Karim. Subhanallah, ana bukain aja enggak kuat enggak, bismillah. Harus bisa insyaallah. Iya, harus dilatih, enggak bisa dibiarin. Aduh subhanallah, ana enggak bisa nulis. Ada waktu di Mas Mitra itu nungguin istri rumah sakit kan, sesar itu kan banyak tanda tangan nih kan. Tanda tangan sama nama, anak tulis nama anak aja kayak nggak ikhlas gitu, nggak bisa deh. Karena ketika itu baru 2 minggu kan, itu susah banget. Bapak tolong, apalagi kan berformulir banyak banget tuh. Waduh maaf Mbak, ini masih kelihatan bekas jahitan. Tolong isiin Mbak, saya nggak bisa, nggak kuat. Nama nulis nama Hasan 5 huruf aja. Itu effortnya luar biasa, subhanallah, nikmat Allah itu pada tangan kita ya yang masih normal, masya Allah. Ini sekarang udah mulai mendingan. Tadi kembali ke tadi, ada di Saudi Arabia radio dan sekarang ada channel YouTube-nya sejak sekian tahun lalu, namanya Idza'atul Qur'anil Karim namanya. Nah, radio ini sejak puluhan tahun lalu Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin itu diprogramkan untuk ada pertanyaan-pertanyaan dan fatwa di sesi di setiap pekannya. Namanya Fatawa Nur 'ala Darb. Nur itu cahaya, 'ala itu cahaya di atas, ad-darb itu jalan. Namanya Fatawa Nur 'ala Darb. Ini dari radio. Ya, jadi broadcasternya atau namanya
Kalau sekarang ya podcasternya gitu apa moderator ya namanya. Itu dia yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari jemaah, ya pertanyaan kiriman ke radio gitu. Bukan yang versi hatif, bukan. Tapi yang terkirim. Itu dari tahun mungkin 80-an sampai 90-an karena Syekh Utsaimin kalau nggak salah tahun 2001 atau 99 wafatnya dulu Pak, sekitar itu wafatnya. Nah, Fatwa Nur al-Darb ini terus ditranskrip ya dan menjadi kitab besar. Mungkin 10 jilid atau berapa belas jilid ana lupa. Jadi Syekh Utsaimin untuk kitab besar fatwa itu ada 3, Majmu' Fatawa dan Rasail beliau. Kemudian ada Liqa Babil Maftuh dan ada Nur al-Darb. Dan ana termasuk yang suka membaca fatwa-fatwa beliau sejak masih kuliah di Libya. Nah, apakah kitab-kitab fatwa ini bermanfaat? Jelas bermanfaat. Sangat bahkan. Di antara manfaatnya nanti insya Allah dikatakan di sini insya Allah. Ya nanti di antara manfaatnya insya Allah. Tiga kitab ini tersebar di internet. Kalau antum tahu program Al-Maktabah Syamilah itu ada semua. Ini baru Syekh Utsaimin. Belum bagaimana Syekh Albani rahimahullah, kemudian Syekh bin Baz, banyak sekali. Nah, acara atau program Fatwa Nur al-Darb itu sampai sekarang masih berjalan. Sampai sekarang nih masih berjalan. Tapi syekhnya ya yang masih hidup. Kalau hari Ahad biasanya diupload Syekh Shalih Al Fauzan. Dan Anda bisa ngelihat misalnya nih Anda pengen lihat di YouTube. Misalnya kan ada channel namanya Idza'atul Qur'anil Karim namanya. Ya. Ini insyaallah kalau antum menggunakan internet ya ikhwan dengan arahan Anda gitu tentang masalah ini, Anda yakin antum bisa menghabiskan banyak malam untuk belajar. Dan ilmu yang antum dapatkan itu boosting atau peningkatannya grafiknya tinggi insyaallah selama bertakwa. Misalnya nih di Idza'atul Qur'anil Karim nih ya. Antum tulis aja Liqa atau Nur al-Darb. Itu nanti akan ada banyak sekali. Cari aja di search di YouTube lafal, tapi pakai tulisan Arab, jangan pakai tulisan, kalau pakai tulisan Indonesia YouTube-nya kebingungan. Nur al-Darb gitu. YouTube taunya Nur Alim Persija. Zaman kapan itu? Nah, misal Anda baru search nih Nur al-Darb. Nur al-Darb. Ad-Darb itu alif lam, da, ra dan ba. Langsung kelihatan playlistnya. Nur al-Darb yang paling unggul, yang paling populer untuk sekarang Syekh Shalih Al Fauzan. Itu ada 416 video. Dan antum akan lihat setiap week, setiap pekan itu diupload. Ini halaqah terakhir, halaqah 7602. Satu halaqah 17-18 menit. Dan ini satu halaqah ini bisa ada sekitar 18 atau 20, 15 atau 18 jawaban-jawaban Syekh Shalih Al Fauzan mengenai masalah-masalah yang ditanyakan oleh jemaah. 17 menit, tapi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Oke. 7602. Berarti Syekh Shalih Al Fauzan telah melakoni program Fatwa Nur al-Darb berapa kali? 7.602 pertemuan. Tapi yang tercatat sini baru berapa ratus doang. Ini berarti dari tahun berapa? Dari tahun 90-an sepertinya. Cuman nggak terdata di internet semuanya karena terlalu jadul dulunya. Itu Syekh Shalih Al Fauzan. Karena beliau ulama senior gitu. Usianya sekarang mungkin 90 apa ya. Taib ada juga Nur al-Darb, salah satu ulama besar Saudi, Abdullah bin Muhammad al-Mutliq namanya. Ulama besar, tua juga, tapi nggak setua Syekh Fauzan kayaknya. Atau sama mungkin. Abdullah bin Muhammad al-Mutliq. Itu 232 video.
Ya. Kemudian ada Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri. Pernah dengar nggak Asy-Syafri? Ini pernah ke Indonesia Syekh ini. Ya. Itu 287 liqa pertemuan. Ada juga playlistnya, ada juga Nur Aldab Syekh Abdul Aziz bin Baz. 237 video di masa hidupnya dulu rahimahullah. Nanti akan ada juga ulama lainnya sebenarnya, yaitu ada Syekh Abdus Salam As-Sulaiman, salah satu ulama besar Saudi, dan beliau pengajar di Masjid Al-Haram. Ada Syekh Sami As-Suqair juga, itu salah satu syekh yang sering Anda simak kajian fikihnya, itu muridnya Syekh Utsaimin. Juga ada Syekh Saleh bin Humaid, itu ulama tua sekali, yang sekarang di Masjidil Haram dari dulu ya, udah lama ya. Dan seterusnya. Nah, taib, Anda jabarkan ini kenapa ya, ikhwan? Walaupun mungkin antum tidak membuka ini atau tidak memahami isinya mungkin karena ini bahasa Arab murni. Kumpulan fatwa ini, dia tiap ulama memiliki karakteristik berfatwa yang berbeda. Semuanya insya Allah menuju kebenaran, tetapi sebagaimana para ustadz juga, satu ustadz dengan yang lainnya ketika menjawab pertanyaan mesti ada perbedaan metode, caranya, panjang pendeknya. Syekh Shalih Al-Fauzan itu termasuk ulama yang paling minim dalam menjawab pertanyaan. Maksudnya minim di sini nggak banyak kalimat, seperlunya dan sesingkatnya aja. Yang kadang-kadang kita merasa kayak kurang cukup dengan apa yang dijawab oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Nah, ada juga jawaban yang cukup panjang kadang-kadang dan menunjukkan pengetahuan yang sangat luas, yaitu namanya Syekh Abdul Karim Al-Khudair namanya. Ulama tua juga di Saudi Arabia, Abdul Karim Al-Khudair. Terus ulama yang dakik, detail dan taksimat atau klasifikasinya bagus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, itu ada Syekh Sami As-Suqair. Yes, jadi masing-masing ada karakter. Nah, beda dengan fatwa Lajnah Daimah yang merupakan kumpulan ulama meracik jawaban terhadap pertanyaan. Nah, oke. Ini dari segi kasetnya atau audio. Bisa nggak kira-kira antum belajar ini gitu? Ustaz, ana nggak bisa bahasa Arab. Oh, Masya Allah, oke. Sebenarnya kalau sekarang antum buka mata, melek mata dan ngerogohin sedikit kocek lah untuk belajar, bahkan video-video ini walaupun bahasa Arab, antum bisa paham. Dengan teknologi. Ya. Sebenarnya kalau anda tunjukkan bisa nih. Ya, tunjukkan bisa. Dan itu Anda menggunakannya kadang-kadang walaupun Anda paham sendiri, cuman ditranskrip menjadi kalimat. Ya, ini di sini dulu Anda pengen menampakkan kepada antum sebenarnya nikmat zaman sekarang yang kalau misalnya antum menggunakan teknologi betul-betul sampai antum ke tujuan. Sesuatu yang antum merasa impossible to understand, tidak mungkin untuk dipahami, dalam waktu berapa detik saja antum bisa paham. Kayak ini misal ya, misal aja ini ada Nur ala Darb ma'a Fadilati Syekh Sami As-Suqair halaqah pertemuan 232. Ini Anda buka nih ya. Kedengeran ya? Oke. Ini buka di doang. Ngerti nggak? Bingung kan? Mana ini bukan syekhnya, bukan. Ini ininya apa, presentatornya apa namanya? Moderatornya. Nah. Ini ulamanya, Syekh Sami. Ya. Oke, ini suatu jawaban. Oke. Enggak perlu antum pahami. Enggak perlu. Bentar. Ini kan
ada bisa download, bisa dibagikan. Oke, kita bagikan, kita pengen ambil link, salin link. Oke. Ada aplikasi, berapa aplikasi yang mengandung AI juga. Misalnya Anda punya aplikasi iMemo misalnya. Ya. Taib, Anda pengen dapat kesimpulan dan transkrip dari antum nggak kelihatan ya, kawan. Ya, kesimpulan dan transkrip dari ini. Ada di sini rekam audio, unggah audio atau video, gunakan video YouTube. Oke. Anda salin link ini. Just gini kan. Oke. Oke, biar dia memproses. Tunggu berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cepetan dong. 11. Ini adalah kesimpulan dari halakoh ini semuanya. Kesimpulan. Ya, ada beberapa kesimpulan dan ini pakai bahasa Arab dengan bahasa formal dan bahasa yang ustadz aja itu belum tentu langsung bisa membuat kesimpulan ini saking teknologi canggihnya. Ternyata di sini ada transkrip. Transkrip. Semua kalimatnya. Hanya kan namanya kalimat, maksudnya kalimat berbicara gitu kan. Kan harus diedit juga gitu. Tata bahasanya dan seterusnya, kadang-kadang kayak kita ngomong bahasa misalnya ada naam 2 kali atau berapa gitu. Jadi masih raw, masih mentah. Cuman bagi yang paham bahasa Arab langsung paham. Oke, di sini ada copy, salin, terus ada salin. Nah, sebenarnya kalau kita mau di sini salin tapi harus kita rapiin dulu. Nah, cuman ngerapiinnya versi Ana bisa lewat ChatGPT bisa. Hanya ChatGPT itu terbatas, nggak langsung bisa semuanya. Maka Anda salin dan Anda kirim ke WhatsApp nomor di HP Anda yang Samsung. Karena notes-nya bagus ini. Ke sini. Nah, terus Anda copy di Samsung. Anda copy ke notes-nya. Notes-nya itu ada correction, mengkoreksi kalimat-kalimat supaya tata bahasa benar, titiknya dan komanya dan seterusnya, sehingga tertata dengan benar dan bisa dipahami dengan baik. Nah, ada correction dalam berapa, mungkin 1 menit aja udah selesai semua. Tapi belinya mahal nih, kawan. Beli HP-nya mahal soalnya. Itu dia masakan di situ sebenarnya. Ini S24. Jadi antum kalau mau dapat fasilitas gini 24 juta dulu gitu keluar. Iya. Tapi Anda gunakan itu, alhamdulillah. Terus habis itu Anda minta sebagian-sebagian diterjemahkan oleh ChatGPT. Anda berikan instruksi di ChatGPT, terjemahkan dengan nuansa fiqih atau nuansa syariah dan jangan lewatkan satu kalimat pun. Nurut dia. Asal jangan semuanya. Kalau semuanya keberatan dia. Partisi aja. Mungkin nih kayak sebenarnya antum bisa langsung di sini bisa nih. Antum salin dulu. Salin ke notes antum di HP antum, ya. Misalnya di notes di HP antum tuh ada ini jadi 10 halaman. 2 halaman dulu, per 2 halaman ya, antum copy ke ChatGPT dan instruksikan terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan nuansa syariah dan jangan lewatkan satupun kalimat. Beneran akan di ini. Tapi dengan nuansa syariah, ada kalimat itunya. Supaya terjemahannya itu benar-benar ke syariah, ilmu syar'i. Kalau nggak percaya, nanti Anda tunjukin. Jangan sekarang. Kalau sekarang Anda lagi duduk sini susah. Ntar Anda tunjukin. Ya, gitu. Tapi kursus ini nggak gratis. Jadi nah, itu antum yang tadi nggak tahu nih apa ini, itu bisa dengan sempurna diterjemahkan dengan tertib. Kalau bisa gini, tertibkan kalimat, terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan nuansa fikih dan dengan tertib kalimatnya, dengan bagus, dengan ditertibkan kalimatnya. Jangan lewatkan satu kalimat pun, diterjemahkan dengan baik. Yang mana sejujurnya, kalau mau jujur tanpa harus gengsi, ustadz manapun itu nggak bisa sedahsyat itu dalam menerjemahkan. Jadi sekarang itu penerjemah itu udah nggak harus pakai skill, ikhwan.
Iya. Dahulu kala zaman-zaman dahulu penerjemah itu harus paham ini harus sekarang semua dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kadang menjadi fitnah juga. Ya. Dan Anda menemukan cara ini, ya subhanallah, begitu mudahnya sekarang sehingga sekarang nggak ada hujah untuk nggak belajar. Orang-orang yang nggak belajar itu berat di hari akhir nanti sekarang itu. Ya, nanti Anda tunjukin insyaallah habis Isya. Ini fatwa ya, antum bisa dapat dah. Nah, oke, itu dari satu sisi, dari audio ya. Oke, sekarang akan Anda tunjukkan juga ikhwan. Antum bisa belajar nanti insyaallah. Ini sebenarnya Anda lanjutkan dulu kalimat dari beliau. Wa qad taqul walimat tarkizu ala hadzal amr ma'a annaka qad dzakartahu sabiqa. Dan boleh juga kamu katakan begini. Kenapa harus gini nih, Anda pengen contohin ya kan. Anda pengen contohin ini. Type. Ini kan kitab nih, bahasa Arab nih, kitab versi aslinya nih. Anda screenshot. Terlalu. Anda screenshot PDF-nya, kitab versi Arab. Anda potong bagian yang tadi nih, wasiat ke 27 kan cuma berapa kalimat doang tuh. Oke. Oke, sekarang Anda buka ChatGPT. Oke. Ini aja. Oke. ChatGPT. Anda upload foto yang tadi. Oke. Terus Anda suruh terjemahkan dengan nuansa syariah. Ada proyektor nggak di sini? Kalau ada proyektor kelihatan semua nih. Hah? Oh, ada ya, subhanallah. Anda paling ngarang doang, ternyata ada ya. Hah? Nggak usah Pak, nggak usah repot nanti. Nah, kembali ke yang tadi, ikhwan. Lihat dari yang tadi dijelaskan apa bahasa Arabnya. Tadi anak kan udah suruh terjemahkan dengan nuansa syariah gitu. Berikut adalah terjemahan teks tadi dengan nuansa syariah, langsung diterjemahin langsung diterjemahkan. Ya, nanti insya Allah tunjukin pas habis Isya insya Allah ya. Dan langsung sesuai dengan arti maknanya, sesuai dengan ini ya. Sesuai, tapi harus instruksinya itu dikaitkan dengan ilmu syar'i. Gitu loh. Nah, itu membuat sekarang lebih mudah ya. Tanpa kita mendiskreditkan majelis ilmu yang real, tetap harus hadir di majelis ilmu. Dan ini sebagai suplemen tambahan yang membuat booster buat ilmu kita. Begitu insyaallah. Kita azan dulu, nanti kita lanjut sedikit insyaallah. Tapi kita baca dulu ya tadi terjemahannya. Nasihat ke-27, memperbanyak membaca kitab-kitab fatwa. Ya. Mungkin kau berkata, bukankah engkau telah menyebutkan hal ini sebelumnya? Maka aku katakan kepadamu, sesungguhnya memperbanyak bacaan kitab-kitab fatwa memiliki manfaat yang agung. Ini tolong komparasikan dengan yang di kitab cetak ya. Sesungguhnya memperbanyak membaca kitab-kitab fatwa memiliki manfaat yang besar, yang agung. Terutama karena fatwa-fatwa tersebut memuat permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan dialami langsung oleh penuntut ilmu. Kebodohan terhadap masalah-masalah ini sangat besar. Dan pertanyaan-pertanyaan seputarnya terus berulang kali muncul. Dengan membaca kitab-kitab fatwa, penuntut ilmu dilatih untuk mencari jawaban yang didasarkan pada dalil, terlebih jika penyusun fatwa tersebut termasuk ulama yang berpegang teguh pada manhaj berdalil. Kira-kira terjemahannya jauh nggak dari yang di kitab? Semakna nggak? Lebih detail ini malah. Tuh, Masya Allah. Ya. Lebih dakik, lebih detail dan lebih komprehensif gitu loh. Karena ini udah dilatih untuk memahami bahasa dan ilmu-ilmu gitu. Selama kita arahkan ke ilmu syar'i, maka terjemahannya nuansanya kayak gini. Seperti itu. Itu yang anak ini tidak diajarin oleh siapa-siapa untuk kesini gitu. Jadi eksperimen ternyata gini nih caranya nih, supaya kita bisa betul-betul produktif ilmunya. Ya. Kemudian masalah
situs atau website yang menampung fatwa-fatwa banyak. Yang paling Anda rekomendasikan adalah Islam Web. Tapi versi Arab. Jadi sekarang antum jangan ketakutan dengan nggak bakal paham. Ya kalau antum baca total gitu aja nggak bakal paham insyaallah. Tapi kan sekarang ada teknologi yang memudahkan biidznillah taala. Ada islamweb.net tapi Arab, yang versi Arab. Kalau misalnya antum diarahkan ke versi Indo atau English, antum switch ke versi Arab coba. Jadi islamweb.net. Ketemu nggak ya, Hon? Nanti kita akan praktek nanti setelah Isya. Kan antum insyaallah pada tahu nomor rekening Anda. Jadi nanti habis Isya kita praktek. Coba ketemu nggak islamweb.net kayak gini nih bentuknya nih? Hah? Ini. Ketemu nggak? Yang search ketemu kayak gini Arab kan? Oke. Antum di situ nanti akan ada fatwa di situ. Ada nggak? Dalam page itu sendiri ada fatwa, ya kan? Itu ada fatwa, ada istisyarat, konsultasi, sautiyat MP3. Maktabah Islamiyah itu library. Bahas Mubashir itu YouTube-nya. Nah, kan ada fatwa tuh. Coba antum klik yang ujung 3 garis. 3 garis kanan atas. Ada garis Al-Fatawa, coba pilih Al-Fatawa. Oke. Pilih Al-Fatawa dah. Garis pilih Al-Fatawa. Antum udah buka page yang fatwa yang versi Arab? Raf'udz Zulmi atau apa lagi itu namanya? Ya. Kan ganti-ganti ini apa namanya, pindah-pindah ininya. Fatwa-fatwanya. Ketemu enggak, Mas Bro, antum? Antum sampai mana antum? Itu ada tulisan Al-Fatawa di situ. Itu keempat dari atas. Ar-Ra'isiyah, Mausu'at, Maqalat, Al-Fatwa. Buka. Oke, Al-Fatwa. Oke. Antum bisa lihat di page yang setelah antum buka di fatwa, itu Al-Fatwa. Kalau antum lihat ada nomor ini di sini-sininya di fatwa yang flash ini, itu ada nomor-nomornya. Ini nomor apa sih sebenarnya? Kayak misalnya 513190 itu nomor fatwanya. Artinya ada 500 ribuan fatwa di sini. Ini Ahlussunnah ini, maksudnya website Ahlussunnah bukan Al-Bidah. 500 ribuan fatwa. Dan ini ulama-ulama yang meranciknya gitu loh, bukan satu orang ulama aja. Jadi kumpulan dari ulama-ulama membahas ini, membahas apa yang ditanya. Kemudian kalau antum scroll down ke bawah itu juga ada tuh. Tuh fatwa semua tuh. Satu tema gitu. Oke. Nah, antum lihat makin ke bawah ada Al-Arad Al-Mawdu'i namanya. Lihat enggak? Al-Arad Al-Mawdu'i. Di atas Al-Aktsar Musyahadatan. Nih, antum ke bawah terus sampai mentok. Nanti ada tulisan opsi Al-Arad Al-Mawdu'i. Oke? Ini artinya bentangkan secara tematik. Klik. Inilah tema ini bidang. Kelihatan yang biru nih. Ini bidang. Antum mau mempelajari bidang apa? Fatwanya. Yang paling pertama akidah, Quran, hadis, sirah. Misal apa coba? Misal apa? Misal. Ini fikih muamalat deh. Yang pertama aja kali ya. Pertama, akidah Islamiyah. Nah, kita akan buka page baru akidah Islamiyah. Ini akan ada beberapa opsi. Walaupun di bawahnya ada fatwa-fatwa juga, tapi ada beropsi mau yang mana? Muqaddimah akidah, rukun iman, dan seterusnya. Coba muqaddimah dulu. Oke. Ini masih ada lagi ini. Mau belajar istilah-istilah dalam akidah, mustalahat. Coba buka yang al-aqidah. Nah, itu dalam bagian mustalah al-aqidah saja ada 15 fatwa yang bisa antum pelajari. Enggak? Kelihatan enggak? Al-Fatwa 15 nih, ada 15 nih. Oke, lihat di sini ada fatwa pertama, dia fatwa nomor 401.795, fatwa nomor sekian ini. Buka yang hukmu taslimis sabi alladhi aslama li ahli millatih.
Buka. Oke. Dah gini kan. Ini fatwa nih. Antum screenshot aja. Oke. Screenshot, terus scroll down pas di screenshot. Ambil gambar. Oke. Scroll down. Sampai ke bawah. Selesai. Ngerti gak? Masa gak ngerti sih? Nah, ngerti gak? Yang biasa selfie atau biasa nyontek-nyontek tuh pinter. Oke, screenshot. Dah. Screenshot, okein. Gitu kan? Sekarang ini kan udah ini pertanyaan antum baca juga enggak apaan gitu kan? Ya. Ini apa jawabannya, subhanallah. Antum ambil yang pertanyaan dan fatwa, judul, pertanyaan, fatwa, ambil semua itu. Antum ada ChatGPT enggak di situ? Enggak ada. Ada. Oke. Buka ChatGPT. Upload itu yang tadi. Upload nih, lihat prosesnya di ana dulu deh. Antum enggak usah nanti aja, antum lihat ana nih. Ini ana upload nih ya. Ana enggak usah instruksiin karena tadi udah, atau boleh instruksiin pakai suara. Terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan nuansa syariat dan jangan lewatkan satu kalimat pun. Oke. Mengkonversi ke teks, bentar. Oke. Ini lihat nih prosesnya. Biarin dia kerja sendiri, kerja bentar. Di sini sinyalnya bagus sih? Bayu bagus Bayu kan? Berikut adalah terjemahan, dia proses dulu. Tunggu aja berapa detik ini udah. Tuh. Pertanyaan full sempurna. Ini pertanyaannya nih. Langsung jawaban. Dan ini plek persis dengan apa yang ini. Tapi dengan instruksi, dengan nuansa syariah, nuansa fikih atau akidah, dan jangan lewatkan satu kalimat pun. Dia nurut selama yang antum screenshot itu jangan terlalu banyak. 10 halaman langsung diinin, jangan. Dia juga capek dia. Antum nih, ini gitu nanti dia. Bahkan ya ini sampai ini lengkap ini, udah lengkap ini. Antum tinggal baca. Beneran persis amanah persis gitu. Dan ini dia enggak pakai perasaan, enggak pakai sentimen hizbi, ikhwan muslimin, enggak, dia salafi enggak, ikhwani enggak. Dia netral. Tapi antum yang arahin. Gitu. Itu teknologi seperti ini, netral mereka ini. Tapi antum harus arahin. Kalau antum ngarahinnya salah, ya hancur dia. Ya dia ngasih yang salah. Tapi kalau antum arahin sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terus atau nuansa fikih, nuansa akidah, itu. Gitu. Pelajarin, selesai. Antum paham apa yang tadi di page fatwa tersebut. Ini baru satu model fatwa, antum pelajarin dalilnya, antum pelajarin. Kalau antum satu hari 5 fatwa aja, itu udah berat juga ya. 5 fatwa satu hari aja. Ya, itu Masya Allah, ilmu yang banyak insya Allah gitu. Ya gitu. Kalau antum pengen di fikih muamalat, itu ada. Nanti fikih muamalat ada bagian-bagiannya. Riba ada, tentang sorf ada, tentang masalah muzara'ah, tentang masalah bai'us salam, rinci mas ada semua. Ini salah satu contoh aja yang semoga nanti insya Allah kita mungkin bahas sedikit insya Allah setelah Isya. Ya kita selesaikan dulu sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.